Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan tilawas surat Al-Hujurat dari ayat 1 sampai ayat 11. Surat Al-Hujurat di juz 26 ya. Ibu-ibu sudah ketemu suratnya? Alhamdulillah. Sudah disiapkan dari rumah ya? Alhamdulillah. Kan sudah diumumkan toh? Baik. Wa idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Wa la'allakum turhamun. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا
Innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala amuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya wasiatkan untuk diri saya dan ibu-ibu sekalian, sama-sama kita menjaga, merawat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Harus kita rawat, kita siram, kita jaga supaya iman kita itu seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus di dalam surat Ibrahim. Kasyajaratin thayyibah. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Jadi iman itu diumpamakan seperti pohon yang baik yang akarnya itu menancap ke dasar tanah, wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang ke langit. Tidak cukup sampai di situ. Iman kita juga harus tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Dan membuahkan, pohon tadi itu berbuah dan buahnya tidak mengenal musim. Bu ya, tidak kenal
musim. Itu iman yang baik yang kita rawat setiap hari. Tidak tunggu bulan Ramadan. Ya, tidak tunggu pengajian. Setiap hari harus kita jaga ya. Ibu-ibu sekalian, ini pertama ya. Jadi saya wasiatkan untuk diri saya dan kita semua untuk selalu menjaga, merawat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Minimal kita bersolawat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak cukup di situ, Bu. Kita harus menjadikan sunnah Rasulullah sebagai manhajul haya, sebagai konsep hidup kita. Ya. Sebagai konsep, sebagai ajaran ya, yang membimbing kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita rajin bersolawat kepada Rasulullah, harusnya hidup kita ini juga harus bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan bahas Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 11. Ini surat yang luar biasa. Surat Al-Hujurat disebut juga oleh para ulama sebagai suratul akhlak. Ya, surat Al-Hujurat disebut juga surat akhlak. Ya, surat akhlak. Kenapa? Karena surat Al-Hujurat ini isinya itu berkenaan dengan etika, dengan akhlak, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman, bahkan kepada manusia. Ya. Sehingga menarik untuk kemudian kita baca, kita tadaburi, kemudian kita mengambil ibrah, ya, pelajaran yang banyak yang Allah sematkan di dalam surat Al-Hujurat ini ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini surat bagi saya itu surat yang favorit. Ya. Yang lain juga, tapi surat ini sering saya baca ya. Surat ini sering saya baca karena asik ya, asik dan isinya itu luar biasa. Ya. Isinya luar biasa. Ibu-ibu tadi baca berapa yang ayat 4 ayat 1 sampai 11 itu ada berapa kalimat panggilan Allah kepada orang-orang beriman? Ada berapa itu ya? Nah, hitung. Nanti dikasih hadiah Ibu ya. Ada di ayat pertama, ayat kedua, ayat ke-6 dan ayat ke-11. Nah, luar biasa. Jadi ada 4 ayat yang dengan nida, dengan panggilan. Ya, Allah panggil orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sekalian, di sini kita akan bahas beberapa hal ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Ya, akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Allah mulai dengan akhlak kepadanya. Ini penting ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului. Ya, jangan mendahului dalam urusan hukum. Urusan hukum mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi kenapa Allah mendahulukan akhlak kepadanya dan kepada Rasulnya? Karena itu menjadi basic. Menjadi basic. Kalau orang itu berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dia berakhlak kepada yang selainnya. Jadi ibu, makanya kata Nabi itu, orang itu kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia juga tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Gitu. Dan di dalam hadis yang lain juga dikatakan orang yang tidak punya rasa malu kepada manusia, sebenarnya juga dia tidak punya rasa malu kepada Allah.
Jadi basic akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah merasakan dilihat Allah, ya, jadi betul-betul dia menjaga adab kepada Allah pasti. Yang tidak terlihat saya dia jaga, apalagi kepada manusia. Ya, kepada Allah Khalik, penciptanya dia jaga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mendahului Allah. Ya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam hal hukum. Sehingga di dalam syariat gak boleh kita mendahului. Kalau kita punya sesuatu, bertanya dulu, ini boleh nggak? Ini halal atau haram? Ini boleh atau tidak boleh? Ya, jangan ditabrak dulu, baru nanti urusan di belakang. Ya. Ini penting Bu ya. Jadi bertanya dulu kepada siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ahli dzikir. Ya, ahli ilmi in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Dan ini banyak Bu ya, banyak dalam urusan kita, banyak dalam urusan muamalah, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan syariat, itu banyak hal-hal yang harus kita tanyakan kepada ahlinya agar kemudian kita tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah janganlah kalian mengatakan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tadi itu. Jadi kita makanya dalam sebuah doa itu diajarkan kepada kita agar Allah itu menjadikan kita ahlul Quran yang yuhallilu ma halalallah. Yang mereka itu menghalalkan yang dihalalkan Allah. Menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, wa yuharrimu, dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Tidak boleh melewati, nggak boleh. Ya, jadi hidup kita tidak boleh melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwa di ayat pertama ini Allah ingin melihat kita agar kita yang menjaga adab akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Ya, disandingkan Allah kepada Rasulnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan Nabi sama. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan Nabi SAW itu, itulah yang diwahyukan Allah kepadanya. Nah, ini pertama, adab atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bu, Allah mulai lagi nih, ya hai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. Ada yang kedua, hai orang-orang beriman, jangan kalian meninggikan suara-suara kalian ketika bersama Nabi dalam majlis. Jadi di dalam majlis Nabi itu ya biasa, di situ banyak ada muhajirin, ada ansar dan macam-macam ya, masing-masing muhajirin ansar itu masing-masing dalam itu ada karakter-karakter orang. Ya, sehingga Allah memberikan nasihat kepada orang-orang beriman, hati-hati kalau dalam majelis itu, kalau Nabi lagi mengisi majelis itu, maka janganlah kalian berbisik-bisik. Ya, bisik satu orang masih nggak kedengaran, tapi kalau ada 100 orang berbisik Bu, kedengaran ya. Nah, kedengaran. Berbisik tidak boleh, dan itu akan mengganggu Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qaur. Ya, jangan menampakkan perkataan tadi itu dengan meninggikan, bahkan kemudian dengan seolah-olah kita kajahri ba'dikum li ba'd, seolah-olah kita seperti berbicara dengan sama kita. Padahal ya Allah menyuruh kita untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kepada dia tidak boleh sama dengan ketika kita berkata dengan orang lain. Misalnya disebutkan, dipanggil ya Muhammad, ya Ahmad, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi kecuali satu di surat yang sebelum di atas ini ya, di surat Al-Fat itu, tapi di sebelahnya itu diikutkan sifat Muhammadun Rasulullah. Biasanya Allah panggil ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi.
Tidak pernah Allah panggil Muhammad. Kecuali di ayat surat Al-Fatih, di ayat terakhir, ayat 29. Tapi itu di sebelahnya Rasulullah. Tapi selainnya Allah panggil. Ya Musa, ya Adam, ya kan? Gitu. Nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya. Tapi Rasulullah sebagai bentuk ta'zim Allah kepada kekasihnya yaitu Rasulullah, maka Allah tidak langsung memanggil namanya. Demikianlah Allah mengajarkan kepada kita tidak boleh memanggil namanya tok begitu. Ya. Muhammad, ya Muhammad gitu. Ada orang-orang gitu. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya. Apalagi orang-orang Badui. Itu dari jauh, nanti di ayat berikutnya dipanggil itu ya. Oh, gitu ya panggil. Bahasa kita gitu kan. Oh, panggil. Teriak-teriak namanya jauh-jauh. Nah, itu menunjukkan ketidaksopanan, tidak punya etika. Maka Allah ajarkan kepada orang beriman, nah kalau kau bersama dalam majelis, ngobrol sama Nabi, manggil Nabi tidak boleh dengan suara yang tinggi dan tidak boleh sama ketika kamu manggil nama Nabi dengan orang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu ibu-ibu sekalian menyebabkan amal-amal kita itu akan terhapus. Nah, di dalam hadis dijelaskan, Bu, dijelaskan bahwa innar rajula yatakallam bi kalimatin min ridwanillah azza wa jalla la yulqi laha balan yuktabu lahu biha al jannah. Jadi ada orang berbicara dengan kalimat yang baik tapi dia tidak sadar kalimat baik itu, ya, tidak sadar, dan Allah catat kalimat yang baik itu. Ya. Dia ngomong saja tapi kalimat yang baik yang keluar dia tidak peduli dengan kalimat itu, tapi keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang baik, Allah catat, dan kalimat itu ibu-ibu sekalian memasukkan dia ke dalam surga. Dan sebaliknya ada orang mengatakan yang kalimat-kalimat yang mungkin disengaja, tidak disengaja, dan tidak sadar dan dia tidak peduli, kalimat-kalimat yang buruk, ya, kalimat-kalimat yang buruk, ya, kata-kata yang buruk, yang tidak baik. Lalu itu akan mendatangkan murka Allah, dicatatlah kata-kata itu dan dengannya dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang neraka itu dalamnya luasnya antara langit dan bumi. Jadi hati-hati kita kalau dalam berkata ya. Lisan kita ini Masya Allah ya. Kalau kita tidak sengaja, apalagi sengaja gitu mengatakan sesuatu yang buruk, Allah catat. Dan itu bisa jadi menyebabkan kita masuk ke dalam neraka yang kata hadis ini. Luasnya itu, dalamnya neraka itu seperti langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Nah jadi ini bisa membuat amal-amal kita itu terhapus. Dan kita tidak sadar ya. Kita wa antum la tash'urun, kamu tidak sadar kalau amal-amal itu terhapus sebab kata-kata tadi. Mungkin orang sahabat tadi itu enggak tidak sadar, tidak sengaja. Ibu sekalian yang dimaksud Subhanahu wa taala. Kemudian innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Orang-orang yang manggil-manggil tadi itu, Muhammad, Muhammad. Ya, jadi ada orang Badui datang mau ketemu Nabi. Terus di luar rumahnya dipanggil-panggil. Mi warail hujurat. Ya. Dipanggil, "Wahai Muhammad, Muhammad." Panggilnya. Kemudian ditegur, ya. Kata Allah, orang-orang yang suka manggil-manggil itu kurang akal. Ya, kurang akal, yang dia itu kurang etika, kurang adab. Allah ajarkan ya kepada orang-orang yang dari pelosok disebut dengan Arabiyu. Ya, orang Arab, orang Badui, orang Badiah. Orang Badui artinya orang yang dari kampungnya masuk datang ke kota ya, dan kemudian dia manggil dengan kalimat kata-kata yang tinggi sambil dari jauh gitu dipanggil-panggil. Nah kata Allah mereka ini kurang akal, la yaqilun, mereka tidak ngerti. Walau annahum sabaru, ya kalau dia itu mau bersabar nunggu hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum, sampai kemudian Nabi keluar menemui mereka, itu lebih baik bagi mereka kalau mereka itu ngerti. Tapi Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibu-ibu sekalian, ini pertama ya. Jadi akhlak adab kepada Allah dan Rasulnya yang harus kita jaga, Kemudian yang berikutnya etika sosial. Ya, kita akan bahas etika sosial di ayat 6 sampai ayat 11. Sebenarnya sampai ayat 12 ya, sampai ayat 12. Terkait dengan etika sosial ini. Tapi kita bahas sampai ayat 11. Pertama adalah
Kata Allah, hai orang-orang beriman, in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik bawa berita enggak jelas, fatabayyanu, maka tabayyun, cross check, klarifikasi. Jangan langsung percaya, Bu ya. Jangan langsung, apalagi kita sekarang di medsos, langsung di share. Share. Kelihatan itu sudah berkali-kali di share, tulisan itu berkali-kali di share. Baca dulu, cari tahu dulu benar enggak? Ya, benar enggak? Nah, jadi kalau kita lihat berita-berita itu, cross check benar enggak ya? Tanya kepada sumbernya. Karena kita dapat berita itu biasanya bukan sumber lagi, itu sudah keberapa itu ya yang sampai ke kita itu di zaman medsos ini ya. Maka ini sahabat Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Muayyid, beliau ini ditugaskan oleh Rasulullah pergi ngambil zakat di Bani Mustaliq. Nah, kau pergi sana, itu Bani Mustaliq baru masuk Islam. Bilang sana setelah diperintahkan untuk sholat ya, setelah masuk Islam sholat, maka berikutnya mereka punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Nabi utus Al-Walid ibnu Uqbah ke sana ngambil. Di tengah jalan si Al-Walid ini dengar kalau Bani Mustaliq itu siap menyambutnya, tapi bahasanya bahasa negatif. Nyambut maksudnya mau diperangi gitu ya. Takutlah dia, balik bilang ke Nabi, saya nggak jadi ambil zakat. Waktu saya mau ambil itu mereka menyerang kami. Ya gitu. Kemudian Nabi SAW marah, siapkan pasukan, kita menyerang mereka. Begitu mau pergi, ada utusan dari Bani Mustaliq datang kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, mana utusan yang kami tunggu-tunggu itu nggak datang. Nah, saya dengar berita katanya kalian mau menyerang rombongannya Al-Walid. Oh tidak, kami justru menunggu-nunggu, kami sudah menyediakan zakatnya, sudah disediakan, tinggal jemput diambil saja. Nah, lalu turunlah ayat ini, ya memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya, agar berhati-hati dalam menerima berita. Ini sahabat Nabi, tapi karena dia mengatakan itu, dia sudah berfirasat seperti itu, berijtihad bahwa dia diserang, padahal tidak terjadi seperti itu, maka Allah mengatakan fasiqun. Ya, perbuatan itu adalah perbuatan fasik sebagai bentuk sebagai hukuman. Ya, walaupun dia sahabat, dan sahabat itu bukan orang fasik, tapi kalau perbuatannya itu Allah tegur. Ya, supaya menjadi pelajaran. Fatabayyanu, hendaklah kalian cross check. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah. Bahayanya berita itu kalau tidak benar, antusibu qauman bijahalatin fatusibuhu ala ma fa'altum nadiman. Bisa menyebabkan madarat bagi orang lain. Ya, kalau kita dengar beritanya kita tidak tahu kebenarannya, terus kita sampaikan kepada orang. Nah, itu kita menyebabkan tusibu qauman bijahalah. Karena kejahilan kita, ketidaktahuan kita itu menyebabkan musibah besar. Ibu-ibu sekalian, banyak terjadi kejadian-kejadian, peristiwa itu terjadi disebabkan karena ini. Orang suka menyebarkan berita bohong, bahkan juga provokator. Ya, sehingga terjadi perang. Dulu kita masih ingat ya, dulu ada kerusuhan-kerusuhan, baik itu agama, etnis, suku, ya. Pokoknya kerusuhan yang berbau sara itu biasanya, Bu, itu karena ada provokator, ya, yang sengaja menyebarkan berita-berita bohong. Dia sendiri yang buat, kemudian dia sebarkan, ya. Dia panas-panasin orang. Jadi kita harus berhati-hati, ya, berhati-hati. Ibu-ibu sekalian yang Subhanahu wa taala, wa alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa ada nabi, ya. Jangan sembarang. Ada nabi di sisi kalian. Seandainya nabi itu mengikuti kalian, ya, dalam banyak urusan, la'anittum, kamu pasti, ya, bahaya, celaka. Ya, kalau kalian punya urusan semuanya disampaikan dan itu tidak di cross check dulu, bahaya. Ya, bahaya. Bisa rusak dan terjadi mafsadat yang besar. Walakin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada nabi dan orang-orang beriman, habbaba ilaikumul iman. Nah, ini juga doa ini, Bu, ya. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, ya, jadikan iman itu sesuatu yang dicintai oleh hati-hati kami dan hiasilah hati kami dengannya.
Jadi cinta kepada keimanan dan dihiasi hati kita dengan keimanan itu. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan buat hati kami itu tidak suka kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Yaitu hati yang di surat Asy-Syams itu, ibu-ibu sekalian, itu hati yang selalu dia disucikan. Qad aflaha man zakkaha. Ya, beruntunglah orang-orang yang selalu senantiasa mensucikan hatinya tadi itu. Jadi dihiasi hati itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan dari yang merusak hati itu, yaitu kufur, kefasikan, kemaksiatan dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya, kalau hati itu ibu sekalian, kalau kata Nabi SAW, dia itu seperti besi, ya, lama-lama dia berkarat. Kalau sudah berkarat, banyak karatnya susah dibersihkan. Ya, sama, ya hati kita juga begitu. Kalau banyak penyakit hatinya, dosa-dosa kita lakukan, lama-lama jadi titik hitam, semakin banyak. Dan titik hitam itu akan memenuhi hati kita semua sehingga susah untuk mendengarkan nasihat, susah untuk masuk cahaya petunjuk Allah ke dalam hatinya. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi karena Allah sayang kepada Nabi dan orang-orang beriman, maka dibuat iman itu dihiasi dalam hati mereka, rasa cinta. Ya, rasa cinta kepada keimanan dan dijauhkan dari perbuatan kufur, fusuk dan maksiat. Itulah mereka orang-orang yang ar-rasyidun, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, kemudian kata fadlan minallah wa ni'mah, itulah keutamaan dari Allah dan nikmatnya. Allahu alimun hakim, Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Yang berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan perselisihan antara dua pihak orang-orang beriman. Nah, kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, kalau ada dua pihak di kalangan orang beriman saling berselisih, bahkan saling membunuh, fa aslihu bainahuma, jadilah kamu pihak ketiga yang mendamaikan. Ya, jadi pihak ketiga itu yang mendamaikan, jangan kompor-komporin Bu ya. Nah, tugasnya adalah fa aslihu bainahuma, damaikan antara dua pihak itu. Bahkan ibu-ibu sekalian, ada kebohongan yang dibolehkan Bu. Kebohongan yang dibolehkan apa itu? Yaitu kebohongan untuk mendamaikan dua orang. Ya. Apalagi kalau suami istri. Suami istri bertengkar, ya, kemudian pisah. Maka harus ada orang ketiga. Apa keluarganya? Kalau dari surah An-Nisa itu keluarganya. Didamaikan antara mereka dan boleh berbohong. Boleh berbohong. Misalnya Bu, sebenarnya dia itu nggak begitu. Ya. Dia itu senang sama kamu, suka. Ya. Dan bahkan memuji-muji. Padahal dia nggak bilang itu. Ya. Si A nggak bilang tentang si B itu, tapi si C bilang si A itu sebenarnya baik sama kamu. Dan mereka untuk mendamaikan. Begitu juga dibilang sama si B sebenarnya nggak begitu. Untuk mendamaikan, dan boleh dalam hadis Nabi dibolehkan berbohong untuk mendamaikan antara dua pihak yang berselisih. Bahkan di sini saling memerangi, gitu ya, saling memerangi. Ibu-ibu sekalian yang dimaksud Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma. Ternyata ada satu pihak yang suka ngeyel. Ya, dikasih tahu enggak mau dengar dia. Ya, disebut dengan bughat, fa in baghat ihdahuma alal ukhra. Kalau dua sudah didamaikan tapi satu pihak dia membangkang, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang membangkang itu hatta tafi'a ila amri, sampai dia kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang memerangi mereka? Ya, pemerintah. Enggak boleh kita memutuskan sudah damaikan enggak mau, ayo kita kita atur sudah, enggak boleh. Yang memerangi adalah pihak berwajib, pemerintah. Gitu ya, pemerintah. Fa in fa'at, kalau dia mau berdamai, ya, setelah membangkang diperangi, dia mau bertaubat, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikan dan antara keduanya dengan adil dan seimbang. Ini luar biasa, dengan kata
bil adli wa aqsitu. Banyak makna sama. Adil wa aqsitu. Makna sama, tapi Allah gandengkan sebagai bentuk perhatian bahwa kalau kita mendamaikan antara dua pihak itu kita harus adil. Ya, seimbang. Enggak boleh memihak salah satu pihak. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian Allah ingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, Allah tegaskan sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu yang bersaudara, ikhwah. Ikhwah di sini Ibu sekalian itu lebih kuat ikatannya. Ya, hubungan akidah itu lebih kuat daripada hubungan nasab. Ya, hubungan akidah lebih kuat daripada hubungan nasab. Nasab Bu, kalau sudah beda akidah, tidak bisa dia mewariskan, dia bisa menjadi wali, nggak bisa. Jadi nasab terputus ketika berbeda akidah. Makanya kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah yang beriman itu yang bersaudara. Dan inilah persaudaraan yang paling tinggi, persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikan di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi orang-orang beriman itu yang bersaudara. Jadi innama itu dimaknai hanyalah. Berarti kalau di luar orang beriman tidak bersaudara. Nah, tapi kita ada namanya persaudaraan ukhuwah watoniyah ya. Persaudaraan sebangsa, ya kan gitu. Persaudaraan sebagai manusia itu juga kita harus jaga. Ya, selain kita juga punya hubungan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang terakhir adalah Ibu sekalian, Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ini yang menyebabkan banyak pertikaian itu karena hai orang beriman, janganlah satu kaum itu mengolok-olok, menghina kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, yang menghina. Ya, gitu. Bisa jadi. Tapi kalau yang diolok-olok balas mengolok-olok, dua-duanya yang tidak baik. Ya, tapi kalau diolok-olok tidak membalas, itulah yang terbaik. Wala nisa'um min nisa'in. Ya. Dan jangan juga para wanita-wanita itu ya mengolok-olok wanita-wanita yang lainnya. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ibu-ibu sekalian, sebenarnya ayat ini kalau Allah bilang la yasar qaumum min qaum itu cukup, Bu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, cukup, Bu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi wala nisa'um min nisa'in? Ya. Kenapa ditambahkan lagi? Dan hendaklah janganlah perempuan-perempuan itu, orang-orang beriman itu jangan mengolok-olok perempuan beriman yang lainnya. Ini penting, Bu. Allah ingin ingatkan kepada kita bahwa ternyata banyak juga, Bu. Ya. Bahwa di kalangan kaum perempuan atau orang-orang mukminat, muslimat itu juga terjadi tadi olok-olok, suka mengejek. Betul nggak, Bu? Betul ya? Itu karena ayatnya menyebutkan itu. Ya. Secara khusus Allah menyebutkan nisaun. Ya. Wala nisa'un min nisa. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Jangan kalau saling mengejek-ngejek dan saling menyebut dengan dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Ya. Ada sahabat Nabi itu. Ada sahabat Nabi yang manggil Bilal bin Rabah itu, dia bilang ya Ibnu Aswad, hei anak orang hitam. Terus Nabi itu marah. Wajah Nabi langsung berubah. Merah wajahnya itu. Panggillah sahabat itu. Kata Nabi, ya Abu Dzar, inna fika syai'an minal jahiliyah. Hei Abu Dzar, di dalam hatimu itu masih ada jahiliyahnya. Terus kata Nabi, letakkan tuh apa ini, Bu? Ini pipi. Takkan di tanah. Kemudian kata Nabi, Bilal, injak sebelahnya. Tapi kata Bilal, enggak. Ya, saya sudah memaafkan dia. Masya Allah ya. Jadi Nabi melarang keras.
saling mengejek dengan cara menyebut laqab, sebutan-sebutan yang buruk, ya, sebutan-sebutan yang buruk, nggak boleh bu, ya, nggak boleh. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, itulah ya sebutan-sebutan kefasikan. Ya, jadi suka ngejek orang dengan panggilan-panggilan yang dia tidak suka itu tidak boleh bu, dan itulah sebut dengan panggilan fasik, ya, panggilan kefasikan. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat atas perbuatan tadi itu, fa ulaika humuz zalimun, itulah orang-orang yang zalim. Nah, ibu-ibu sekalian, sebenarnya di ayat 12 lanjutannya itu nanti dibaca sendiri bu ya. Lanjutan dari pembahasan itu di ayat 12 tentang zon, ya, persangkaan. Tidak boleh menjauhi, Allah menyuruh kita untuk menjauhi zon, persangkaan, karena kebanyakan persangkaan itu adalah itsm, dosa. Wala tajassasu, jangan kamu suka ngorek-ngorek orang punya aib, orang punya urusan pribadi, ya, tajassus. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan suka gibah, ya. Orang yang suka gibah, ngorek-ngorek orang punya aib, itu seperti orangnya apa? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Mau bu? Bangkai sapi aja nggak mau ya, apalagi bangkai manusia. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Ibu-ibu sekalian, saya kira itu kajian surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 12 ya, 11. Mudah-mudahan kita mengambil banyak hal, karena ini adalah surat akhlak, surat adab, etika kita. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulnya, kemudian kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kita menjaga etika-etika ini, yang mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihiasi hati kita ini dengan iman, dan membuat kita tidak suka terhadap perbuatan kufur, perbuatan fasik, dan perbuatan maksiat yang tanpa kita sadar menggerogoti hati kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita sempurnakan majelis kita pada sore hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu daiman abadan abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل جمعتنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصاعب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا من مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.